Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Rani Febrianti. Di sini saya akan membuat bagaimana cara bikin judul seperti ini, kemudian ada logo juga begini, kemudian membuat daftar isi, kemudian yang kedua membuat tulisan mengandung rumus matematika, dan yang ketiga membuat tabel kemudian diubah menjadi diagram garis. Oke, pertama kita buka file baru. Kemudian di sini kita langsung ke tab insert. Kita pilih table. Kita pilih yang 2x1 karena kita mau bikin logonya di sini. Kemudian kita ke dokumen. Kita copy dulu foto dari logo YIN. Kemudian kita langsung paste di sini. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa sesuaikan. Kita kasih kecil dengan menarik titik yang ada di sisi kanan, bawah, di bagian kiri juga, kemudian yang di atas. Kita sesuaikan mau yang kecil bagaimana. Kemudian untuk garis yang ada di tengah ini kita bisa geser ke sebelah kiri. Oke, jika sudah, kemudian maka di sini kita bisa langsung menulis. Kita seperti di sini judulnya ujian tengah semester. Jika sudah, kita ke tab home, kemudian kita ubah ini ke bentuk tulisan. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita ganti dengan bentuk tulisan Time News Roman dengan ukuran 10. Ini untuk yang di bagian atasnya. Kemudian kita sesuaikan, kita simpan di tengah. Kemudian kita enter. Untuk yang di bawahnya sini kita tulis Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Kemudian untuk tulisan yang di tengah ini saya akan ubah ke ukuran 12. Dan jika sudah, kita enter. Di sini kita yang di sini tuh semester ganjil.
untuk di yang ketiga ini saya akan ubah ke ukuran 10 sama seperti dengan yang di atas. Oke, jika sudah, maka jika sudah seperti ini, kita akan hilangkan garis yang ada di sini. Cara menghilangkannya, kita ke sini, yaitu button border, kita klik, kemudian kita ke yang paling bawah, yaitu borders and shading, kita klik, kemudian kita pilih yang tidak bergaris yang ada di sini, yaitu none. Kita klik, kemudian kita klik OK, maka dia akan hilang. Jadi ini nanti ketika di print dia akan hilang sendiri. Kemudian ini cara untuk menghitamkannya. Cara untuk mentebalkan tulisannya, kita blok semua. Kemudian kita ke font, di sini ada gambar bold ya, ada B di sini. Ini untuk menebalkan. Bisa juga menggunakan Ctrl B, nanti dia akan berubah seperti ini. Kemudian cara untuk bikin garis yang ada di bawah sini itu kita ke tab home, kemudian di sini ada design, kita klik, kemudian di sini ada draw table, di sini ada ukurannya, mau yang seperti apa kita bisa pilih di sini. Contoh di sini saya pilih yang ini. Kemudian kita tinggal gerakan aja, ini seperti gambar spidol gitu. Kita tarik, terus maka hasilnya seperti ini. Dia akan membentuk garis sendirinya seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya, karena saya ulang, yang pertama kita membuat daftar isi. Di sini saya sudah ketik terlebih dahulu ya, soalnya kalau mau diketik lagi dari awal itu makan waktu lama. Jadi di sini sudah ada, saya sudah ketik sebelumnya, ada daftar isi di sini, halaman, judul. Jadi ini kita tinggal untuk yang di sini kita sama seperti yang pertama, yaitu kita klik tab yang ada di sini, maka dia akan muncul sendiri titik-titiknya. Kemudian di sini untuk halaman berikutnya itu untuk kemudian kita yang halaman yang selanjutnya juga kita kasih tab. Di sini saya sudah sebagian sudah saya ke bawah sudah saya kerjakan karena prosesnya sama. Kemudian yang di bagian abstrak kita kasih tab juga, ini untuk halaman. Kemudian yang di kata pengantar, karena ini proses sampai ke bawahnya sama begini semua, jadi nggak semua saya contohkan seperti itu karena cara kerjanya sama. Ya, jadi untuk ke bawahnya ini sama semua ya, cara prosesnya itu sama, cuma tinggal karena tadi kan kita sudah atur di sini di right tab-nya, jadi semua ke bawah itu sama sampai di daftar pustaka. Oke, untuk yang kedua yaitu membuat tulisan mengandung rumus matematika.
Yang nomor 1 itu tentukan garis singgung dari Y sama dengan akar X kuadrat ditambah 1 pada X sama dengan 2. Oke, kita langsung ke tab insert di bagian sebelah kanan. Di sini ada simbol. Kita klik yang equation, kemudian kita ke insert new equation. Di sini ada banyak macam bentuk rumus matematika. Kita sesuaikan yang akan kita gunakan, yaitu yang radikal. Kita klik, kemudian untuk yang pertama itu kan Y, maka untuk yang pertama yaitu Y sama dengan, kita tulis Y sama dengan, di sini kita pakai rumus, kita ke tab insert, kemudian yang di sebelah kanan symbols, kemudian equation, kemudian insert new equation. Setelah kita tulis Y sama dengan, kemudian kita ke tab insert, kita ke symbols yaitu equation, kemudian insert new equation, kemudian radikal. Di sini kita gunakan yang akar pangkat seperti ini. Maka di sini kita bisa ubah, di sini kita hapus yang A-nya, kita ganti dengan X. Kemudian yang B kuadratnya juga kita hapus. Kita ganti di sini dengan 1 pada pada X sama dengan 2. Oke, untuk nomor 1-nya sudah. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2 itu evaluasi nilai dari yang A itu D kuadrat per DX kuadrat dan 3X per 1 dikurang X. Oke, yang pertama untuk yang bagian A, untuk bagian yang A yaitu D kuadrat. Kita ke tab insert, kemudian equation, kita ke fraction di sini karena ini yang lebih mirip. Kemudian kita klik yang ini. Kita tinggal isi saja kolom yang kosong dengan cara mengklik. Kita kemudian kita ganti dengan di sini itu dengan D. Kita hapus. Kemudian kita ganti D. Begitupun juga yang di bawah. Kita ke script, kemudian X kuadrat, kita ganti X. Dengan D. Oke, sudah. Kemudian untuk yang di sebelahnya lagi, kita kembali ke insert, kemudian equation, di sini 3X,
Kemudian yang di bawah 3 dikurang X. Kemudian untuk kotak yang di bawah kita isi dengan X kuadrat. Kemudian di sini pada titik X, sama dengan X0. Di sini kita ke tab insert. Kemudian untuk yang bagian B, kita langsung saja ke tab insert, kemudian equation. Kita pakai rumus limit. Kemudian ini kita hapus. Di bagian X juga kita hapus. Di sini N kita hapus, kita ganti dengan X. Kemudian yang di sini juga kita ganti dengan 0. Kemudian yang ini kita hapus. Di sini kita ke fraction, kemudian yang ini. Kemudian di sini kita isi tan 4x. Kemudian yang di bawah kita isi sin 3x. Kemudian untuk yang C, maka rumus yang kedua sudah jadi. Kemudian yang C yaitu D per dx cos min 1x. Kembali lagi ke tab insert, kemudian equation. Kita pakai yang ini. Kita isi saja kolom yang ada di atas dengan D. Kemudian yang di bawah juga kita isi dx. Kemudian di sini kita ke sin. Di sini ada cos. Kemudian kita tinggal isi kolom yang ada di sini dengan X. Maka yang bagian C pun selesai. Kemudian untuk yang nomor 3, turunkan rumus D per dx 1 per x kuadrat. Kemudian di sini kita pakai yang rumus yang ini. Kita isi di sini D. Kemudian yang di bawah juga. Kemudian di sini kita tambah. Untuk kotak yang di atas kita isi dengan 1. Kemudian di sini kita pakai yang ini. Kita
kita pakai yang ini, kita hapus yang ini, kemudian kita isi di sini X, kemudian di sini di kolom yang ini kita isi 0. Maka yang ketiga pun selesai. Kemudian yang keempat, yang nomor 4, kita ke fraction, kemudian di sini kita pakai yang kita pakai crepes, kemudian kita pakai yang ini. Di sini kita isi D, kemudian yang ini kita isi lagi dengan N. Kemudian kita tambah dengan rumus yang ini. Kita isi di sini 1, kemudian yang di bawah X. Kemudian yang nomor 5, fx. Sini kita ke tab insert, kemudian ada di sini kita pakai yang fx, kemudian yang ini kita hapus. Di sini kita isi X tambah 1. X tambah 1, kemudian yang kedua AX tambah B. Caranya itu tekan shift sama tambah. Kemudian yang ketiga yaitu 3X. Di sini untuk X lebih kecil dari 1. Jadi untuk yang X tambah 1 itu ini tidak beraturan karena saya masih belum paham. Jadi ini X tambah 1 itu untuk yang ini X lebih kecil dari 1, kemudian yang AX ditambah B untuk 1 tidak sama dengan kecil X lebih kecil dari 2, kemudian yang 3X itu untuk yang X tidak sama dengan besar dari 2. Kemudian yang ke-6 yaitu Y ditambah
ditambah 3X Y ditambah 3X kuadrat ditambah cos di sini cos XY XY 2 sama dengan kemudian untuk yang ketiga yaitu membuat tabel. Kemudian yang pertama kita sudah buka di sini insert, kita sudah buka Microsoft Word. Kemudian kita ke tab insert, di sini ada tabel. Di sini kita gunakan yang 7/10. Jika sudah kemudian kita isi yang di sini dengan subjek kemudian kita tulis di sini struktur. Kemudian untuk yang di bawahnya sini yaitu pembagian. Kemudian perkalian. Kemudian penjumlahan. Kemudian di sini pengurangan. Kemudian di sini total. Dan untuk yang terakhir keterangan. Oke, jika sudah, di sini kita ke desain yang ada di sini, kemudian kita akan hapus garis yang ada di sini. Di sini ada eraser, kita klikkan saja. Kemudian yang di sini juga. Jika sudah, maka untuk yang di sini itu skor. Kemudian kita blok
Terlebih dahulu untuk menyimpannya di tengah, kita ke layout. Di sini ada kita pilih yang ini, maka dia akan pindah ke tengah. Kemudian untuk yang ini kita simpan di tengah, dan untuk yang keterangan kita simpan di. Kemudian untuk mempertebal garis yang ada di sini, kita ke draw table, kemudian kita pilih ketebalannya. Kita tinggal klik-klik saja. Jika sudah, kemudian di sini kita isi dengan nomor 1. Oke, baik, untuk yang soal nomor 3, di sini saya hanya buat 3 saja karena waktu juga. Kemudian setelah ini kita langsung ke tab insert, kita ke charts. Kemudian kita klik yang ini, kemudian kita tunggu saja. Setelah itu kita hanya membutuhkan 2, maka yang ini kita akan hapus.
maka sisa yang ini. Kemudian di sini kita isi dengan di sini kemudian yang nomor 2 kita isi seriesnya 10, kemudian yang ketiga seriesnya 4, kemudian yang keempat seriesnya 15, kemudian di sini seriesnya 7. Karena tabel yang saya buat cuma 4, maka dia akan membentuk sendiri seperti ini tabelnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.